Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi hidayatihi yahtadud dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan sebuah nasihat kepada para sahabatnya, ada kejadian yang cukup unik, kejadian langka yang jarang dilakukan oleh Rasulullah tatkala hendak menyampaikan nasihatnya tersebut. Rasulullah menyampaikan nasihatnya tersebut di atas mimbarnya. Dan mimbar Rasulullah itu terdiri dari anak tangga yang terbuat dari batang-batang kurma yang disusun sedemikian rupa. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Dan naik ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat yang menyaksikan itu semua terheran-heran. Tetapi mereka tidak langsung bertanya apa sebabnya, mengapa Rasulullah menyampaikan ataupun mengucapkan amin tatkala beliau naik mimbar tersebut. Barulah setelah beliau menyampaikan nasihatnya, para sahabat segera menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin di saat naik tangga ataupun di saat naik mimbar? Padahal pemandangan ini jarang kami temui atau jarang kami dapati engkau melakukannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi. "Tadi sewaktu aku naik mimbar, Jibril datang menyampaikan sesuatu, sebuah doa. Kemudian aku mengaminkannya. Begitu juga naik tangga yang kedua dan tangga yang ketiga. Di tangga yang pertama datang Jibril menyampaikan sebuah doa. Ragima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salakha falam yughfar lahu." Ragima anfur rajulin adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan kecelakaan besar. Kalau diartikan secara harfiah, ragima anfur rajulin artinya tersungkurlah hidung seseorang. Dia terjatuh, kemudian yang jatuh duluan adalah hidungnya, wajahnya. Ini menunjukkan kecelakaan yang besar. Sama seperti ungkapan kita tatkala mengungkapkan orang yang sering mendapatkan kecelakaan, diungkapkan dengan celaka 12. Kata Rasulullah, ragima anfur rajulin, celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, suman salakho, berlalu Ramadan, 30 hari lamanya dia berada di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi di sementara dosa-dosanya tidak terampuni. Padahal Ramadan itu adalah merupakan kifarat. Wa Ramadan ila Ramadan, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Ramadan tahun ini akan menjadi kifarat, akan menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun dari Ramadan tahun yang lalu. Di sementara orang tersebut celaka, karena apa? Dia masuk di bulan Ramadan, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang sampai dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan di sementara tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasul mengatakan amin, karena Jibril mengatakan qul ya Muhammad amin. Aku ucapkan fakultu amin. Kemudian yang kedua, tatkala naik mimbar yang kedua, Jibril membisiki, ragima anfur rajulin, celaka seseorang, adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Seseorang celaka disebabkan dia mendapati kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satu di antaranya, apakah ayahnya ataupun ibunya. Di sementara itu tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Padahal
kebersamaan dengan orang tua atau salah satu di antara keduanya berbakti, berbuat baik, birrul walidain, ini bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Tetapi itu tidak dimanfaatkan, maka celakalah seseorang. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu amin, maka aku menjawab amin. Dan yang ketiga, tatkala naik mimbar yang ketiga, Jibril membisiki kepadaku, ragima anfurojulin, sungguh celaka seseorang. Zukirta indahu falam yusolli alaik. Celaka seseorang tatkala disebutkan namamu, di sementara dia tidak bersolawat kepadamu. Anjuran tatkala kita mendengar ataupun mengucapkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab kita, sebagai bentuk penghormatan kita. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, kemudian memberikan keselamatan kepada beliau. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan bulan Ramadan, artinya celaka orang yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, kesehatannya, kemudian waktunya, di sementara tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka sungguh ruginya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah lebih menegaskan, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju'al atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan manfaat dari puasanya, ilal ju', kecuali hanya lapar, wal atash, dan dahaga saja, dan rasa haus saja. Tidak ada pahala yang dia dapatkan, tidak ada keberkahan yang dia dapatkan. Apa sebabnya? Karena orang yang berpuasa, dia sedang melaksanakan puasa, dia tidak mengindahkan hal-hal yang dapat menggugurkan ibadah puasanya. Betul, bisa jadi dia melakukan hal tersebut tidak menjadikan puasanya batal. Tetapi tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan di saat kita sedang berpuasa, kita gugur pahala puasa kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa itu? Yang pertama adalah tatkala kita sedang berpuasa, kita masih suka berdusta, kita masih suka berbohong, kita masih suka mengatakan hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya. Baginda Rasulullah pernah mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bih falaisa li hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan perbuatan ataupun perkataan dusta, wal amala bih, justru dia mengamalkannya, justru dia mengerjakan perbuatan dusta tersebut, falaisa li hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu, maka tidak ada kepentinganku di saat dia meninggalkan makanannya dan di saat dia meninggalkan minumannya. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa kita selain tadi berdusta, ya, menyebarkan berita bohong, berita hoak, baik itu berkaitan dengan politik ataupun yang lainnya termasuk agama, menyebarkan hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya. Ini bisa menggugurkan ataupun bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan yang hukumnya mubah, tetapi itu dilakukan secara berlebih-lebihan. Contohnya, di saat kita berpuasa, kemudian kita isi siang hari kita dengan tidur. Tidur hukumnya mubah, boleh. Artinya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi jika itu dilakukan secara berlebih-lebihan, tidur dimulai dari sejak selesai sholat subuh, kemudian bangun nanti zuhur, selesai zuhur dilanjut lagi tidurnya sampai asar, selesai asar dilanjut lagi sampai nanti menjelang maghrib, seluruh siangnya itu diisi dengan tidur. Ini juga bisa menjadi gugurnya pahala puasa kita. Walaupun tidur itu mubah, tetapi ini jika dilakukan secara berlebih-lebihan, bukan tidurnya yang menjadi berdosa, tetapi idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat. Padahal bisa kita gunakan untuk qiraah, untuk baca Quran, untuk baca buku, untuk kajian taklim, atau untuk pelatihan-pelatihan untuk menambah skill kita. Ini lebih bermanfaat daripada digunakan semuanya untuk tidur. Termasuk juga mungkin untuk nonton, termasuk juga untuk main game. Maka di saat kita sedang berpuasa, di saat kita di bulan Ramadan ini, gunakan waktu seoptimal mungkin, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi berkah, ganjarannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan belum tentu datangnya 2 kali. Oleh karena itu, mari kita optimalkan bulan Ramadan ini, ibadah saum yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk di bulan ini, mari kita berkomitmen untuk hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita berusaha sedapat mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, menghindari hal-hal yang sifatnya mubah pada dasarnya, tetapi jika kita lakukan secara berlebih-lebihan, maka ini bisa menjadi sebab kita tidak mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya kita bersusah payah menahan lapar kita, menahan haus kita, menahan keinginan syahwat kita, tapi di sementara selesai Ramadan justru kita masih seperti sedia kala, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak aib kita. Puasa kita tidak mampu untuk membersihkan itu semua. Bukan karena puasanya, tetapi karena kita yang tidak berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momen yang sangat luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang diperintahkan serta dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai catatan amal kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.